Oke, gas. Udah? Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. modul 13 yang berjudul Menyempurnakan Model Desain Kelas. Ada tujuannya. Setelah menyelesaikan model ini, Anda harus dapat memperbaiki atribut model domain, memperbaiki hubungan model domain, memperbaiki metode model domain, mendeklarasikan konstruktor model domain, anotasi model perilaku membuat, dan satu lagi komponen dengan antarmuka. Di sini ada map prosesnya, mulai dari stakeholder sampai kode. Terus memperbaiki atribut dari model domain. Atribut pemurnian melibatkan yang berikut. Contohnya tuh ada menyempurnakan metadata atribut, memilih jenis data yang tepat, membuat atribut turunan, menerapkan enkapsulasi. Terus yang selanjutnya itu ada menyempurnakan metadata atribut. Atribut di dalamnya itu ada nama, visibilitas, jenis, sama multiplisitas, nilai awal, sama kendala. Terus, menyempurnakan metadata atribut, ada analisis sama desain. Ada di analisis itu ada consumer, di dalamnya itu ada first name, last name, address, sama phone number-nya. Terus, memilih jenis data yang tepat. Memilih jenis data adalah kompromi dari transparansi perwakilan, waktu komputasi, dan ruang komputasi. Terus memilih jenis data yang tepat itu ada string, long, phone number, char array, sama integer array. Diskusinya ada di sini. Kalau string itu tipe data ini mungkin memerlukan pemetaan antara representasi UI dan representasi penyimpanan DB. Terus selanjutnya membuat atribut turunan. Dalam analisis ini Anda mungkin memiliki atribut Anda tahu dapat diturunkan dari sumber lain, lebih stabil. Contoh dari kanonik adalah perhitungan usia seseorang dari tanggal lahirnya. Analisis dan desainnya seperti pada gambar di sini. Terima kasih. Lanjut. Langsung lanjut. Ada yang mau bertanya? Nanya dong Asifa. Boleh. Itu kan apa ya? Coba sih sebutin dong atribut di dalam kelas UML itu ada apa aja? Tadi di atribut kelas UML itu ada nama, visibilitas, jenis, multiplitas, sama nilai awal, sama kendala. Oh, oke. Ya. Sip deh. Ini langsung aja pakai ini. Yang ini. Ya udah. Oke, saya lanjut ya dari di next kali. Di next ya. Oke, yang pertama ada menerapkan enkapsulasi. Jadi ada 3 cara yaitu untuk menerapkan enkapsulasi ikuti langkah-langkah tersebut. Jadi yang pertama ada jadikan semua atribut pribadi atau visibilitas. Yang kedua tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Yang ketiga ada tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis. Next. Nah, sini ada contoh yang ke-11 ya, contoh. Di sini ada contoh enkapsulasi nih. Yang pertama ada kotak customer, yaitu ada first name, last name, address, phone. Itu ada tipe datanya. Yang kedua ada asesor, get first name, ada apa namanya? Pokoknya di bawahnya ada set get. Next. Yang selanjutnya ada memperbaiki hubungan kelas. Jadi tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi kelas. Desain biasanya membahas perincian di bawah ini. Jenis, asosiasi, agregasi, dan komposisi. Yang kedua ada arah transversal atau juga disebut navigasi. Yang ketiga ada asosiasi yang memenuhi syarat. Yang keempat menyatakan metode manajemen asosiasi. Yang keempat menyelesaikan banyak many-to-many asosiasi. Yang selanjutnya ada menyelesaikan kelas asosiasi. Next.
Nah, di sini ada jenis hubungan, ada 3 jenis hubungan, asosiasi, agregasi, komposisi. Hubungan ini menyiratkan bahwa objek terkait entah bagaimana terikat pada objek asli atau biasanya sebagai atribut instan. Ada jenis hubungan lain ketergantungan yang menyatakan bahwa satu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tapi tidak ada atribut instan yang memegang objek itu. Next. Asosiasi, hubungan semantik antara dua atau lebih pengklasifikasi yang menentukan koneksi di antara instansi mereka. Nah, di bawah ada bukan jembatan sih, kayak ada contoh gambarnya, yaitu ada analisis, customer, survey, lalu desain, lalu situ ada kotak, ada table survey, ada metode circuit. Next. Agregasi, suatu bentuk khusus dari asosiasi yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat atau keseluruhan dan bagian komponen. Di bawah ada contoh agregasi. Next. Nah, komposisi, suatu bentuk agregasi yang mengharuskan turunan bagian dimasukkan paling banyak satu komposit pada satu waktu dan bahwa objek komposit bertanggung jawab atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagian. Nah, di bawah ada contoh gambar dari komposisi. Ada yang mau ditanya? Zio mau nanya? Nanya apa? Untuk menerapkan enkapsulasi, ikuti langkah-langkahnya apa aja? Langkah-langkahnya itu jadi, kan tadi kan udah ada tuh di slide yang pertama. Yang pertama itu jadikan semua atribut pribadi atau dijadikan visibilitas. Yang kedua, tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut. Yang ketiga, ada tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis. Jadi cuma ada 3. Oh iya. Oke. Next. Selanjutnya yaitu next. Ganti share screen. Jadi selanjutnya itu ada navigasi. Pada navigasi menunjukkan arah traversal objek saat runtime. Jadi yang pertama itu ada implicit bidirectional relationship. Jadi ada room dan property memiliki hubungan tetapi tidak ada tanda panahnya. Dan kalau explicit itu room dan propertinya itu saling berhubungan. Jadi ada hubungan timbal balik. Sedangkan explicit and directional itu jadi dia ada 2 hubungan, ada dari properti ke room dan ada dari room ke propertinya. Next. Selanjutnya ada navigasi. Terkadang dalam analisis Anda tidak tahu ke arah mana perangkat lunak akan perlu untuk menavigasi asosiasi. Masalah ini harus diselesaikan dalam desain. Jadi di sini ada analisis, yaitu reservation dan payment. Lalu di desainnya ada reservation dan payment juga. Dan dihubungkan dengan panah garis putus-putus. Next. Selanjutnya ada asosiasi yang berkualitas. Dalam asosiasi one-to-many, sering berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses elemen tunggal dalam asosiasi. Sebagai contohnya sama seperti tadi, ada analisis dan desain. Analisisnya itu room dan property. Ada kardinalitasnya bisa 1 atau lebih, propertinya hanya bisa 1. Di desainnya juga roomnya hanya memiliki 1, dan propertinya juga memiliki 1 nama. Next. Selanjutnya ada metode hubungan. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Ada 3 kasus, yaitu one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Hubungan one-to-one memerlukan variabel instan tunggal. Jadi di sini ada analisisnya itu, survei itu dikirimkan ke customer, dan di bawahnya itu ada survei juga dikirimkan ke customer. Next. Selanjutnya ada metode hubungan. Hubungan one-to-one memerlukan penggunaan koleksi. Jadi di sini dari properti itu ke room, dan desainnya juga dari properti ke room. Next. Selanjutnya menyelesaikan hubungan many-to-many. Mengelola asosiasi many-to-many adalah sebuah tantangan. Pertimbangkan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain.
Jadi di sini analisisnya ada persen, bisa 1 atau lebih, kekar juga bisa 1 atau lebih, dan desainnya dari persen hanya 1%, dan kekarnya bisa 1 atau lebih, dan dihubungkan dengan garis yang bernamakan refines. Next. Selanjutnya ada menyelesaikan asosiasi many-to-many. Jika asosiasi many-to-many harus dipertahankan, Anda terkadang dapat menambahkan kelas di antaranya yang mengurangi satu asosiasi many-to-many ke 2 asosiasi one-to-many. Jadi contohnya itu, dari dari analisisnya itu saling berhubungan ke desain yang terdapat panah putus-putus berwarna merah dan biru. Next. Selanjutnya menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi hanya bisa ada dalam model analisis. Itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram di desain. Jadi di sini antara game dan tim itu ada tim skornya, dan di desainnya juga ada game dan tim. Next. Selanjutnya menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara 2 kelas utama. Jadi di sini di analisis dan desainnya itu sama-sama terdapat game dan tim, dan dua-duanya itu terdapat tim skor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Mau nanya dong, Iza. Ya, mau nanya apa? Apa saja sih 3 kasus yang terdapat pada metode hubungan? Maksudnya, Jadi 3 kasusnya kasus itu yang ada di metode hubungan itu ada one-to-one, one-to-many, sama many-to-many. maksudnya apa tuh one-to-one? Jadi kalau one-to-one One-to-one. itu dia hubungannya hanya satu ke satu, nggak boleh lebih gitu. Ya, kalau one-to-many berarti maksudnya? Dari satu bisa ke banyak, bisa lebih dari Oh. satu yang dia hubungin. Kalau many-to-many? Many-to-many berarti dia sama-sama bisa banyak ke banyak gitu, jadi bisa lebih dari satu semuanya. Oh, oke, makasih Iza. Iya, sama-sama. Asifa matiin dulu, ganti share screen-nya. Bentar. Susah ya. Di stop di atasnya, Asifa. Bentar. Udah next. 26. Di sini saya akan mempresentasikan di halaman 26, yaitu metode penyempurnaan. Metode penyempurnaan ini adalah metode diidentifikasi selama alur kerja berikut. Ada analisis CRC yang menentukan tanggung jawab, yang kedua analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas lain, yang ketiga desain yang mengidentifikasi metode asesor dan mutator untuk atribut akan asosiasi. Jenis metode lain, manajemen objek, menguji unit, pemulihan inverse, dan operasi gratis. Next. Metode penyempurnaan. Di sini ada sintaknya nih, ada reserve service sama ref service, di mana referensi dari service-nya sendiri. Next. Anotasi metode perilaku. Anatomi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk